Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Ya, nampaknya pimpinan sekte Yunjong masih sulit menerima fakta bahwa ia harus mempelajari teknik bela diri lagi di usianya saat ini. Memang dari dahulu Yunjong sangat ingin sekali menguasai seni bela diri yang dikhususkan hanya untuk pimpinan sekte, yaitu seni ilahi langit ungu. Tapi permasalahannya adalah ia sudah tidak muda lagi, dan bahkan Yunjong sendiri tidak ingat kapan terakhir kali ia memegang pedang dan menggunakan kinya. Intinya dari sudut pandang Yunjong saat ini itu adalah hal yang begitu merepotkan. Oleh sebab itulah Yunjong memberikan alasan kepada murid-murid dan juga para penatua bahwa ia tidak perlu mempelajari teknik bela diri tersebut. Dan walaupun itulah aturan yang telah dituliskan oleh para leluhur, tapi menurut Yunjong peraturan dibuat demi kenyamanan, dan jika peraturan tersebut malah membuat sebaliknya, maka bisa saja mereka mengubah peraturannya. Perkataan Yunjong langsung ditanggapi oleh Chungmyun. Awalnya senyum terlihat di wajah Yunjong saat Chungmyun berkata memang apa yang dikatakan oleh pimpinan sekte benar. Tapi setelah mendengar penjelasan Chungmyun lebih lanjut, ekspresi Yunjong pun kembali muram, karena pada intinya Chungmyun menegaskan bahwa seni ilahi langit ungu hanya dikhususkan untuk pimpinan sekte saja. 5 pedang juga nampaknya setuju dengan argumen Chungmyun, dan sepertinya Yunjong sudah tidak bisa mengelak lagi. Lalu ia pun bertanya kepada para penatua bagaimana menurut mereka, dan jawaban mereka adalah jika pimpinan sekte harus mempelajarinya, maka pelajari saja. Dan jawaban tersebut benar-benar membuat Yunjong frustasi, karena di usianya saat ini tentunya akan sangat sulit untuk mempelajari teknik baru, yang mana bahkan saat membuka lembar demi lembar Yunjong nampak bingung dan sama sekali tidak memahami apa yang ada di dalam isi buku tersebut. Terlebih lagi beberapa tulisan juga telah memudar. Saking frustasinya, Yunjong bahkan sampai berkata, tidak, aku bilang tidak. Ya, memang seharusnya akan sangat mudah bagi pimpinan sekte untuk mempelajari teknik tersebut, mengingat seluruh pimpinan sekte sebelumnya juga menguasainya. Tapi permasalahannya berbeda dengan para jenius Gunung Hua yang menjadi pimpinan sekte. Yunjong agak sedikit kurang dalam hal pemahaman. Memang dahulu Yunjong sampai berusaha keras untuk mempelajari seluruh teknik bela diri milik Gunung Hua, tapi tetap saja pemahaman Yunjong belum mencapai level maksimal. Dan saat melihat seni bela diri langit ungu, bisa dipastikan ini jauh lebih rumit dan juga lebih sulit daripada setiap buku bela diri yang pernah dipelajari oleh Yunjong. Ia pun meminta agar murid-murid memahami kondisinya, tapi nampaknya tidak ada yang peduli, karena itulah aturan yang harus mereka jalani. Tapi Yunjong nampaknya tidak putus asa untuk mencari alasan-alasan baru lainnya. Tapi sayangnya Chungmyun selalu saja mematahkan argumen Yunjong, dan pada akhirnya Yunjong pun berkata, baiklah anak-anak, memang peraturan ini adalah sesuatu yang dituliskan oleh para leluhur, dan pastinya mereka memiliki alasan yang kuat kenapa teknik ini hanya boleh dipelajari oleh pimpinan sekte. Aku memahami benar terkait hal tersebut, tapi aku yakin para leluhur juga pastinya bisa mengerti jika melihat kondisi Gunung Hua saat ini.
ini. Jadi daripada mengikuti peraturan yang ditulis oleh para leluhur, sepertinya lebih baik untuk menggunakan buku ini demi kemajuan Gunung Hua. Mendengar perkataan tersebut, Yeonjung pun langsung memberikan komentar, yaitu peraturan, atau dengan kata lain mereka tidak boleh melanggar peraturan. Tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, Hyunjong pun menatap Yeonjung dengan tatapan tajam dan membuat Yeonjung ketakutan. Lalu ia pun menarik kembali perkataannya dan berkata, benar, apa yang dikatakan pimpinan sekte ada benarnya. Dan pada akhirnya pimpinan sekte Hyunjong pun memutuskan bahwa seni bela diri ilahi langit ungu boleh dipelajari oleh setiap murid Gunung Hua demi kemajuan Gunung Hua itu sendiri. Tentu saja para penatua, 5 pedang dan bahkan Chung Myun menganggap peraturan yang dibuat oleh pimpinan sekte saat ini terlalu sembrono dan juga berlebihan. Penatua Hyun Sang sebagai pimpinan aula bela diri tentu saja awalnya ingin menolak usulan tersebut, tapi nampaknya Hyunjong sama sekali tidak ingin mengubah apa yang telah ia putuskan. Tapi Hyun Sang pun kembali memastikan, tunggu pimpinan sekte, jadi maksud Anda seluruh murid boleh mempelajari seni bela diri ilahi langit ungu? Dan Hyunjong pun menambahkan, tentu saja tidak. Setiap orang yang mempelajari teknik bela diri tentu saja harus sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Jadi mereka yang boleh mempelajarinya adalah mereka yang layak. Dan pastinya para penatua dan juga pimpinan sekte yang akhirnya akan memutuskan apakah murid tersebut boleh mempelajarinya atau tidak. Setelah mendengar penjelasan tersebut, nampaknya Hyun Sang menjadi sedikit lebih tenang. Tapi Hyunjong masih sedikit khawatir karena ia takut Chung Myun akan kembali memprotesnya. Tapi anehnya Chung Myun sama sekali tidak berkomentar. Dan ketika ia mulai berbicara, Chung Myun tidak menolaknya. Karena menurut Chung Myun, apa yang dikatakan oleh pimpinan sekte hampir seperti tidak melanggar apa yang telah diatur oleh para leluhur. Memang teknik ini hanya diperuntukkan oleh para pimpinan sekte, tapi itu bukan berarti pimpinan sekte tidak boleh mengajarinya kepada para pengikutnya. Tapi bukan itu poin penting yang ingin Chung Myun sampaikan. Jadi walaupun ini mungkin adalah peraturan baru yang dibuat oleh pimpinan sekte Hyunjong, tapi itu bukan berarti pula pimpinan sekte tidak mempelajari teknik bela diri tersebut. Karena menurut Chung Myun, seharusnya pimpinan sekte Gunung Hua dan para penatuanya harus bisa bertarung sejajar dengan para penatua dari sekte lain. Seperti Wudang contohnya. Mendengar penjelasan Chung Myun, entah kenapa Hyunjong pun mulai merasa tidak nyaman. Keringat mulai bercucuran karena sepertinya Hyunjong tahu kemanakah arah pembicaraan tersebut, dan nampaknya semua itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Hyunjong. Pada intinya Chung Myun tetap ingin pimpinan sekte mempelajarinya apapun situasi dan kondisinya, agar pimpinan sekte dan juga para penatua menjadi tambah kuat dan mungkin sejajar dengan para penatua dan juga pimpinan sekte dari sekte lainnya. Murid-murid Gunung Hua nampaknya begitu setuju dengan argumen tersebut. Tapi Hyunjong lagi-lagi masih nampak ragu karena semua itu akan sangat sulit dilakukan melihat usianya yang sudah bertambah tua. Tapi lagi-lagi Chung Myun tidak menganggap itu sebagai sebuah permasalahan. Chung Myun bahkan sampai menawarkan dirinya sendiri jika pimpinan sekte kesulitan untuk mempelajarinya, maka Chung Myun lah yang akan mengajarinya secara langsung. Tentunya perkataan Chung Myun adalah hal yang begitu mengejutkan. Di sekte mana ada seorang murid yang mengajari pimpinan sektenya? Tentu saja
saja itu akan terlihat begitu konyol, tapi Ungam langsung menanggapi perkataan Hyunjong karena ia sendiri diajari langsung oleh Chungmyun saat salah satu lengannya hilang. Dan dari sudut pandangnya, Chungmyun adalah sosok mentor yang sangat baik, jadi pimpinan sekte tidak perlu meragukannya. Lagi pula, pimpinan sekte juga pernah berkata bahwa tidak ada yang salah jika seorang murid mengajari gurunya sendiri jika itu diperlukan. Siapa sangka perkataan Hyunjong dahulu menjadi bumerang baginya. Lalu Chungmyun pun kembali berkata, tapi saat ini ia nampak begitu serius. Pimpinan sekte, sejujurnya tidak masalah bagiku dan bagi murid-murid Gunung Hua jika pimpinan sekte lemah, karena kami tidak mengikuti Anda hanya karena berdasarkan kekuatannya saja. Tapi pimpinan sekte, aku yakin Anda pasti sadar bagaimana keadaan dunia saat ini. Jadi tidak ada salahnya jika menjadi sedikit lebih kuat. Dan nampaknya Hyunjong langsung memahami benar maksud dari perkataan Chungmyun. Dan pada akhirnya ia pun setuju untuk mempelajari teknik bela diri lagi. Tapi sepertinya Hyunjong tidak ingin jatuh seorang diri. Oleh sebab itulah ia berkata bahwa Hyunsang dan juga Hyunyong akan berlatih juga bersamanya. Awalnya Hyunsang dan juga Hyunyong menolak karena mereka terlalu memiliki banyak tugas. Tapi pimpinan sekte tidak peduli apapun alasannya, mereka berdua akan tetap ikut berlatih bersamanya. Dan kehidupan normal juga damai bagi ketiganya pun akan segera usai. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.